Baik. Sebelum kami mulai, kami juga informasikan kepada segenap peserta bahwa ini kita menggunakan Zoom biasa ya, bukan Pro. Jadi kemungkinan besar nanti 40 menit otomatis mati sendiri dan nanti bisa langsung masuk kembali ke link yang sudah di-share. Begitu ya, host ya. Nah, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Summa ma ba'd. Hadirin yang sudah hadir di Zoom ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati antum semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini Allah taala mudahkan kita untuk bisa berkumpul di aplikasi Zoom ini dalam rangka kita akan menyampaikan pemaparan tentang program syariah S1 syariah di kampus Misbah Tangerang. Insya Allah juga nanti kita akan adakan sharing session ya untuk bisa Sini. tanya jawab aku. Sini. Baik, bagi yang belum di nonaktifkan audionya mohon dinonaktifkan terlebih dahulu. Baik. Baik, akhwat fillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang apa yang menjadi kerisauan sebagian dari calon mahasiswa kampus Misbah ini. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah taala saya akan memberikan kabar baik, kabar gembira untuk semuanya. Masya Allah, tabarakallah, ini semuanya adalah atas kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermula dari ada informasi dari salah satu calon mahasiswa program syariah bahwasanya ada niatan untuk tidak melanjutkan karena mendengarkan info bahwasanya di kampus kita tidak ada ijazah resminya. Maka di dalam kesempatan ini saya akan mengklarifikasi dan juga memberikan kabar baik kepada semuanya. Baik. Sebelum saya menyampaikan tentang kabar baik ini, saya akan sampaikan sedikit profil tentang kampus Misbah Tangerang ya. Jadi kampus ini berdiri mulai dari bulan April, itu idenya di bulan April, bermula dari ada teman-teman kita yang mereka pengen belajar bahasa Arab secara terstruktur dan sistematis, tapi tidak ada tempatnya, maksudnya tidak ada tempat kuliahnya di mana. Akhirnya kita rintis kampus tersebut dan alhamdulillah banyak dosen-dosen yang kemudian bergabung di sini dan mereka siap untuk memberikan ilmunya kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita. Alhamdulillah pada angkatan pertama sudah terkumpul mahasiswa 45 ya yang masih aktif sampai sekarang dan insya Allah mereka akan istiqomah sampai selesai program i'dad. Kemudian pada bulan-bulan ini ya, September, Oktober kita memang buka dua program sekaligus untuk angkatan kedua yang nanti akan belajar di bulan Januari, yaitu ada i'dad dan syariah.
Kalau Aidat memang setara D2, namun dia lebih ke persiapan bahasa ya, sehingga mencukupkan dengan ijazah dari yayasan ataupun sertifikat resmi dari yayasan. Yang intinya sebagai bukti telah menyelesaikan program E2, EDAD, D2, EDAD ya, setara D2 di kampus Misbah ini. Dan untuk yang syariah, nah inilah yang kemudian menjadi kerisauan sebagian teman-teman. Banyak yang menanyakan bagaimana Ustadz dengan syariahnya, apakah ada ijazah resminya dari pemerintah yang diakui dan bisa digunakan untuk melanjutkan S2 di kampus manapun dan bisa untuk persyaratan kerja ataupun ngajar di lembaga. Gitu. Saya jawab, insya Allah bisa. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sampaikan bahwa kampus kita tentu menginginkan adanya ijazah resmi. Karena memang di dalam sebuah kampus yang baru berdiri, tentu tidak serta-merta memiliki izin ya. Di mana-mana yang namanya merintis lembaga, pasti nggak langsung ada izin kan. Kita bikin TK, ataupun bikin SD, bikin SMP, bikin SMA, itu pun nggak langsung serta-merta langsung punya izin gitu. Dirintis dulu dengan adanya mahasiswa, adanya dosen, kemudian nanti adanya lahan, bangunan, dan sebagainya. Baru setelah data-data itu terkumpul ada, itu bisa diajukan ke pemerintah untuk memiliki izin resmi. Sehingga satu yang menjadi sandungan kita yang paling berat adalah lahan dan bangunan-bangunannya. Namun demikian, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah, baru saja kemarin saya selesai tanah dari salah satu hamba Allah yang mewakafkan tanahnya seluas 3.000 meter ya. Dan di atas tanah itu insya Allah kita akan bangun kampus kita. Nah, sehingga dengan demikian ini kabar baik untuk semuanya bahwa apa yang menjadi persyaratan pemerintah untuk turunnya izin itu adalah adanya lahan milik sendiri atas nama yayasan dan juga demikian bangunan-bangunannya, ya insya Allah itu bisa ya, karena memang yang namanya kampus tentu akan ditanyakan di mana nih kampusnya, letaknya, alamatnya, gedungnya, kan begitu ya. Dan alhamdulillah insya Allah Ta'ala dalam waktu dekat kita akan mulai pembangunan itu. Kemarin saya sudah survei tanahnya, kita dapat wakaf kurang lebih seluas 3.500 meter, dan kita akan bangun masjidnya terlebih dahulu, lalu kemudian rumah mudirnya, kemudian kita akan bangun kelas-kelasnya dan juga berikut asrama-asramanya. Dan tentunya ya untuk asrama akhwat tentu nanti akan dibuat terpisah ya. Nanti bagaimana desainnya, wallahu alam, nanti ada tim yang akan membuatnya. Ala kulli hal, intinya ini kabar gembira, yayasan atau kampus kita ini sudah punya tanah sendiri dan kita akan bangun bangunan di atasnya. Nah, ini tahap untuk kita bisa memiliki izin sendiri. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kita memang belum memiliki izin, namanya juga kampus rintisan. Tapi kabar baiknya kita sudah punya yayasan resmi yang terdaftar di Kemenkumham. Dan kita juga alhamdulillah atas karena nikmat dari Allah, ada hamba Allah namanya Ibu Dewi, beliau wakaf tanahnya seluas 3.500 meter untuk kampus kita. Dan insya Allah di atas tanah itu akan kita bangun bangunan fisiknya untuk kampus kita. Nah, ini layak kita syukuri dan mari sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan antuna semuanya punya peran ya
untuk bagaimana berdirinya kampus ini gitu. Kalau secara online alhamdulillah sudah jalan, sistem sudah dibuat, kurikulum sudah dibuat, dosen-dosen sudah siap, ya tinggal pembelajarannya, tinggal actionnya lah ibaratnya begitu. Karena itu ketika teman-teman itu bertahan di kampus kita, luruskan niat karena Allah, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah Ta'ala, ya, antuna semuanya menjadi pengukir sejarah berdirinya kampus ini, ada peran antuna semuanya, sehingga insya Allah ini menjadi bagian daripada pahala jariah antuna semuanya. Kemudian yang paling penting juga bagi antuna semuanya adalah saya yakin ketika tertarik dengan kampus kita ini adalah karena program syariahnya. Di mana di dalam program syariah ini kita full Arabic, ya, seperti kuliah di Libya, dan kita juga menginduk kurikulumnya dari sana, ya, sehingga insya Allah teman-teman akan mendapatkan banyak ya faidah ilmu dan kompetensi ilmu yang mumpuni ya, insya Allah, dan sehingga lulusan-lulusan kita insya Allah diakui secara kualitas. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini yang paling krusial adalah kita akan menjawab kerisauan teman-teman tentu ingin punya ijazah S1 resmi. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kita kan pengen punya ijazah S1 resmi yang diakui pemerintah, yang bisa buat lanjut S2, kemudian yang bisa buat daftar kerja di lembaga pendidikan, yang mungkin nantinya untuk sertifikasi dan sebagainya. Betul, saya sebagai pimpinan kampus, saya sebagai mudir tentu sangat memikirkan itu. Ya, dan saya sangat setuju itu. Gitu. Karena itu, pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan kabar gembira itu. Yaitu saya ada rencana untuk menghubungi pihak Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya untuk kerjasama. Tapi ini baru wacana sehingga masih zero ya, masih 0%. Kemudian saya yang kedua sudah menghubungi Stiba Ar-Royah, di mana di sana ada program S1 yang mengeluarkan ijazah resmi. Dan sudah 50% prosesnya, karena saya sudah sounding langsung dengan mudirnya. Kemudian yang ketiga, saya sudah mendapatkan izin 100% dari kampus IAI An-Nur, Institut Agama Islam An-Nur Lampung. Dan inilah yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, ya, bahwa teman-teman itu nanti bisa kok mendapatkan ijazah S1 resmi, tapi dari kampus lain, yaitu dari kampus IAI An-Nur. Namun demikian, jangan dianggap kampus lain, karena memang kebetulan di dalamnya yang menjadi koordinator resminya adalah saya. Jadi saya selain sebagai mudir atau pimpinan di kampus Misbah, saya juga koordinator resmi di kampus IAI An-Nur, di mana keunggulannya di situ adalah dimudahkan ya, karena belajarnya pakai sistem online, hanya 6 kali tatap muka dalam 1 semester. Kemudian biayanya murah. Kenapa? Karena nanti akan saya ajukan untuk dapat semuanya untuk dapat beasiswa. Program S1 di sana yang sedianya habis sekitar 30-an juta lebih ya, mungkin sekitar 36 jutaan. Itu untuk S1 hanya paling sekitar 8 jutaan. Itu yang pokoknya saja. Paling kalau ada tambahan-tambahan yang wajar ya untuk biaya online dan sebagainya. Nah, sehingga saya kira ini adalah solusi untuk teman-teman semuanya nanti mendapatkan faidah ilmu syariah di kampus Misbah ini, karena memang disinilah kita belajar ulum syariah, ya, dan nanti akan mendapatkan ijazah S1 dari IAI An-Nur. Karena itu saya akan arahkan teman-teman, ayo menjadi mahasiswa IAI An-Nur, karena disitulah saya juga sebagai koordinatornya, saya sebagai penanggung jawab penuhnya gitu. Dan semua hal-hal terkait administrasi, biaya dan sebagainya itu bisa ditanyakan ke saya, karena saya memang koordinator resmi yang punya kewenangan dan ditunjuk, dan ada suratnya, ada surat tugasnya dari IAI An-Nur gitu. Dan alhamdulillah di kuliah di kampus An-Nur juga murah ya, ringan, dapat beasiswa, dan di kampus Misbah juga murah, ringan ya, sehingga ulum syariahnya dapat, ijazah S1-nya dapat gitu.
Nah, kalau mungkin teman-teman tanya, kenapa sih tidak kampus Misbah saja yang mengeluarkan ijazah S1 resminya? Kan tadi sudah saya sampaikan, kampus Misbah ini masih rintisan. Kampus Misbah ini, alhamdulillah kita sangat bersyukur, sudah resmi yayasannya terdaftar di Kemenkumham. Kita juga sudah punya tanah, ya kan? Sudah punya tanah, ada yang wakaf. Itu kan satu nikmat yang berlimpah. Dan alhamdulillah setelah saya dapat tanah wakaf 3.000 meter itu, 3.500 meter, saya langsung hubungi teman saya, Ustadz Umam, yang punya program pembangunan masjid dari luar negeri. Alhamdulillah, saya langsung dapat satu masjid. Ya, berarti kan kita dapat tanahnya plus dapat masjidnya, ya kan? Nanti setelah itu kita akan bangun ruang-ruang kelasnya, bangun asramanya, kan ini Masya Allah, ini kemudahan. Nah setelah itu ya, baru kita akan maju ke Dirjen Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk didaftarkan resmi. Itu baru setelah itu kita sudah mengantongi izin, baru tuh kita bisa mengeluarkan ijazah resminya. Ya, karena itu mohon doanya, mudah-mudahan belum nyampe 4 tahun kita sudah dapat izin itu dan bisa mengeluarkan ijazah resmi. Sehingga kalau nanti teman-teman mendapati itu, ya insya Allah ya tidak menutup kemungkinan untuk dapat 2 ijazah sekaligus ya. Ijazah dari An-Nur dan juga dari Kamus Misbah ya. Akan tetapi karena Kamus Misbah ini masih proses, jadi yang sudah pasti kan dari An-Nur ya. Dan luruskan niat karena memang kita yang sesungguhnya mendapatkan ilmunya kan di sini nih, di Kamus Misbah yang benar-benar bermanhaj salaf. Adapun An-Nur ya memang ya kita maklumi itu kan kampus bukan bermanhaj salaf ya. Di situ kita hanya mengambil ijazah S1-nya dan juga mendapatkan ya ilmu-ilmu dunia lah itu tentang apa yang bisa didapatkan. Saya kira pasti akan menambah kenalan baru, menambah teman-teman baru dan seterusnya. Oh ya, saya ingatkan ke teman-teman ini waktu tinggal 3 menit. Jadi nanti kalau mati mohon bisa masuk lagi ya semuanya ya. Karena memang ini saya baru pemaparan awal karena nanti akan ada sharing session, akan ada tanya jawab saling bergantian, nggak masalah. Ya. Jadi pada session pertama kali ini intinya saya memberikan kabar gembira kepada teman-teman bahwa alhamdulillah ada solusi kok untuk mendapatkan ijazah resmi. Ya, saya kira semua sepakat ya untuk mendapatkan ijazah S1 sebagai harapan untuk bisa kuliah S2 dan juga sebagai ijazah yang diakui negara, bisa untuk daftar ngajar di lembaga manapun, dan tentunya ijazah dari kampus Misbah ini sebagai penguat juga, seperti itu. Dan saya kira semua juga menginginkan, wabil khusus yang masih muda-muda ya, yang umur 19, 20-an, tentu ingin agar supaya waktu berjalan kuliah di Misbah ini, di kampus syariah ini, tidak sia-sia gitu loh. Jadi bertambahnya umur, dapat ilmunya dan juga dapat ijazah resminya, begitu. Nah, insya Allah dengan seperti itu, ya apa yang diinginkan oleh mahasiswa ini benar-benar terwujud gitu, benar-benar terkabulkan kayak gitu. Jadi seperti itu. Adapun hal-hal yang sifatnya kayak ya double kuliah nggak masalah sih ya, apalagi di kampus An-Nur fleksibel kok, mudah kok ya. Pertemuannya cuma 6 kali ya kan. Jadi teman-teman masih tetap bisa fokus untuk kuliah di kampus Misbah. Dan di kampus Misbah inilah yang sesungguhnya kita mendapatkan ulum syariah. Baik, saya ulangi lagi, waktu tinggal 1 menit. Dan ini alhamdulillah peserta ada 27 ya. Mohon untuk bisa masuk kembali di sesi kedua. Sebelum itu mungkin atau ada pertanyaan dulu boleh. Di sini yang sudah membuka speakernya Sofani Imanda. Ada pertanyaan? Oh silakan Ibu Desi Permatasari. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah ada peluang untuk mengajar jika nanti saya lulus dan mengajar S2 untuk kembali ke kampus Misbah untuk mengajar akhwat seperti itu Ustaz? Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Mengajar di mana? Di kampus mengajar di mana maksudnya? Mengajar di kampus Misbah Ustaz, untuk mengabdi diri di sana. Oh bisa, peluang selalu ada. Ya, peluang selalu ada. Insyaallah ta'ala, bahkan kita mau bangun SMP, mau bangun SMA, kan masih banyak lembaga pendidikan yang akan kita bangun. Dan itu membutuhkan banyak sekali tenaga-tenaga pengajar nantinya. Ya, tafadhol Ustaz. Baik. Kita lanjutkan di sesi kedua. This meeting is being recorded. Oke. Pertanyaannya adalah apakah ketika sudah selesai di kampus Misbah bisa mengajar di lembaganya Misbah? Ya tentu sangat bisa ya, peluang-peluang itu sangat terbuka ya. Jadi teman-teman, kalau untuk ngajar di kampus Misbah, nanti kalau untuk di program Edat, itu berarti alumni syariah yang ngajar. Kalau nanti yang ngajar di syariah, berarti adalah alumni S2. Nah, teman-teman juga nanti bisa kok melanjutkan kuliah S2 di kampus Yahya An-Nur. Dan kebetulan kan saya sebagai koordinatornya. Karena memang untuk pendirian kampus itu, kampus S1 berarti yang ngajar adalah S2, seperti itu. Ya. Dan insya Allah kita membutuhkan banyak sekali tenaga-tenaga pengajar nantinya. Kita butuh musyrifah untuk tahfidnya. Kita butuh pengajar untuk SMP-nya, karena kita mau bangun SMP Sunnah di sini. Kita nanti juga bangun yang lainnya, ada cita-citanya sih ada SMP, SD. Jadi nanti akan menyerap tenaga pengajar ratusan ya, kemungkinan ratusan tenaga pengajar ya. Bukan hanya puluhan lagi, ratusan tenaga pengajar. Nah, karena itu ini peluang yang sangat besar, bukan bermaksud janji manis tidak, tetapi ini sebuah peluang nyata gitu, bahwasanya teman-teman itu bagi yang memang ada potensi dan ada keminatan, itu bisa nanti untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga besar kampus Misbah ini. Masya Allah, ini insya Allah menjadi tanaman kita semuanya untuk memiliki pahala jariah dan punya andil ya di dalam dakwah ini insya Allah ta'ala. Baik, saya kira begitu. Tadi siapa yang tanya ya? Ana Ustaz. Oh iya, insya Allah jelas ya. Taib, jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakillah khairan. Aisyah Nur, siapa tadi namanya lah? Dari mana nih? Dari kota mana? Si penanya tadi dari kota mana?
Saya aslinya dari Palembang, Ustadz. Tapi sekarang domisili di Bogor, sedang S2, Ustadz. Insya Allah mau S1 lagi di Al-Misbah. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Udah S2? Iya, insya Allah, Ustadz. Mohon doanya. Masya Allah, tabarakallah. Lanjutkan doktoralnya di kampus saya, di Yai An-Nur. Insya Allah, Ustadz. Mohon doanya. Ya, amin, amin. Semoga Allah mudahkan ya, sallallahu umrah. Amin, insya Allah. Tapi sudah udah ngisi formulir, sudah? Formulir mana ya, Ustadz? Belum, Ustadz. Nah, itu. Sudah masuk di grupnya belum? Iya, sudah. Saya sudah masuk grup. Grup yang mana nih? Misbah Bekasi? Atau grup info mahasiswi? Info, Ustadz. Oke, siap. Nanti diisi formulirnya ya. Kita share nanti di sana, insya Allah. Baik, insya Allah, Ustadz. Jazakallah Atau khairan. jabri saya. Ya, jazakallah. Atau jabri saya untuk mendapatkan formnya. Silahkan, ada pertanyaan yang lain. Ini kita lebih ke sharing session aja. Silahkan teman-teman. Itu Ustadz, ada yang raise. Putri Merina, ya silahkan Putri Merina, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana baru masuk di Zoom meeting ini. Jadi, Ana mau tanya, kan sekarang ini Ana lagi kerja di sekolah tahfiz. Qadarullah bukan sebagai tenaga guru ya, tenaga pendidik, tapi hanya sekedar bantu-bantu aja. Nah, Ustazah Ana nyuruh Ana buat lanjut kuliah kan Ustadz. Alhamdulillah udah ketemu di Misbah ini. Jadi apakah bisa Ustadz Ana sembari kerja, sembari pendidikan juga di sini? Soalnya Ana selesai kerjanya itu ba'da maghrib. Ya. Bisa, boleh. Dan fleksibel sekali kok. Kuliah di kita itu fleksibel sekali. Sesibuk apapun bisa. Materi di-share setiap pagi, mau disimak pagi, siang, sore, malam, silahkan. Tugas-tugasnya dikerjakan kapan saja, yang penting di hari yang sama, silahkan. Dan seperti namanya Putri ya. Saya sarankan kalau memang mau mendapatkan ijazah S1 resmi, nanti untuk sama dengan teman-teman yang lain juga menjadi mahasiswi di Yai An-Nur. Karena kampus kita ini masih proses untuk perizinannya ke kementerian. Sehingga kita nginduk dulu lah ke Yai An-Nur. Nah, nanti untuk bahasa Arabnya belajar di kampus Misbah. Tapi tetap kalau di informasi untuk di Yai An-Nur itu di mana ya Ustadz? Yai An-Nur kenapa? Jadi Ana masuk jadi mahasiswa resmi dulu di sana. Maksudnya gitu ya Ustadz? Jadi kayak gini. Jadi nanti kuliahnya double ya. Kuliah di Misbah dan kuliah di Yai An-Nur. Nah, untuk masalah administrasi itu di saya semua. Karena kan saya koordinator resminya. Oh, Masya Allah. Naam Ustadz. Kalau boleh tahu informasi buat masuk ke kampus itu di mana ya Ustadz? Ke saya, Jabri ke saya 0857 116 908. 0857. Di WhatsApp ya Ustadz? Iya, 0857 116 908. Saya ulangi ya. 0857. Sudah ditulis? 0877. Bukan. 0857. 0857. 116. 116. 9. Apaan Ustaz? Putus-putus. 116. 999. 9-nya 3 kali. 999. 999. 08. 08. Naam. Ya, jadi saya itu sebagai koordinator resminya. Saya punya surat tugasnya dari sana. Dan inilah solusi teman-teman dapat ijazah S1 resmi, ya kan? Dan teman-teman karena kuliah di kampus Misbah ini tujuannya buat belajar bahasa Arab, maka ulum bahasa Arabnya didapatkan di kampus Misbah. Demikian pula yang belajar syariah, ulum syariahnya didapatkan di kampus Misbah gitu. Jadi ibaratnya ya, jadi dapat 2 ijazah ya kan.
Masya Allah. Dan murah semuanya. Di Misbah juga kuliahnya murah. Di An-Nur juga saya ajukan nanti untuk dapat beasiswa karena biaya aslinya itu kan salah 36 juta ya untuk sampai selesai di Yai An-Nur. Tapi dengan dapat beasiswa paling hanya dapat biaya sekitar 8 juta, itu pun bisa diangsur kok gitu. Jadi Masya ringan Allah. sekali. Jadi Masya Allah ini kabar gembira gitu. Dan ketika teman-teman semangat istiqomah di Misbah, saya yakinlah ada pahala yang besar karena ikut membantu berdirinya kampus Misbah. Karena nanti kalau pada saat kita sudah punya bangunan sendiri, ya, itu ketika kita ajukan ke kementerian pun juga ada data mahasiswa kan. Berapa mahasiswanya, mana datanya, mana data dosennya, mana data gedungnya, data lahannya, dan sebagainya. Nah, itu kan menjadi bagian daripada persyaratan untuk kita maju ke Kementerian Pendidikan atau Dirjen Dikti ya. Sehingga dengan bertahannya teman-teman di kampus Misbah ini membantu untuk kita memiliki perizinan itu gitu loh. Jadi makanya sangat disayangkan kalau teman-teman mundur dan keluar, jangan. Ya, karena apa? Alhamdulillah Allah pertemukan dengan kampus ini, insya Allah ya disinilah teman-teman bisa mendalami ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariahnya insya Allah. Apalagi sekarang udah disiapkan oleh teman-teman, oleh tim-tim dosen untuk kegiatan kuliah nanti di syariahnya sedang disiapkan semuanya, insya Allah. Baik, begitu ada pertanyaan? Nah, kira sudah cukup informasinya Ustadz ya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Oh ya, ini ada pertanyaan dari chat ya. Bismillah, izin tanya Ustadz, usia 45 tahun bisa ikut tidak bisa? Untuk full online hari Sabtu, Zoom online berapa jam? Ya nanti tergantung ininya, apa namanya, mata kuliahnya dan juga menyesuaikan dosennya ya. Jadi untuk hari Sabtu yang tatap muka, baik offline maupun online, itu nanti kita sesuaikan ya. Biasanya sih jam 8 sampai zuhur lah biasanya sih. Cuma kadang-kadang ya ada tambahan pada zuhur kadang-kadang. Tapi insya Allah mudah kok ya. Itu fleksibel aja. Yang nggak bisa ikut offline bisa online-nya. Yang nggak hadir di online-nya nanti simak rekamannya kayak gitu. Jadi walaupun hari Sabtu tatap muka dengan dosen, insya Allah tetap direkam kok, insya Allah. Jadi kita berusaha memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi jangan sampai mahasiswa ketinggalan materi, gitu kan? Iya. Baik, silakan. Ustaz, izin bertanya lagi. Desi Permatasari, sepertinya mau menanyakan. Iya betul Ustaz. Ya. Kalau misalnya saya kan qadarullah sudah selesai ya Ustaz untuk S1-nya, dan apakah boleh untuk saya kuliah di kampus Al-Misbah saja, kemudian An-Nurnya tidak usah lagi seperti itu? Apakah boleh seperti itu Ustaz? Boleh. Karena sebenarnya solusi Yai An-Nur ini kan bagi teman-teman yang memang belum mendapatkan ijazah S1 gitu loh. Ya kan? Nah, mereka kan pengen kuliah kan makan waktu nih. Ya kan? Ya. Kuliah syariah gitu sekitar 4,5 tahun. Tentu sangat disayangkan dong, 4,5 tahun nggak dapat ijazah resmi pemerintah kan? Setuju nggak? Ya, setuju Ustaz. Tentu seperti itu. Makanya teman-teman yang belum kuliah S1, artinya belum mendapatkan ijazah S1 resmi pemerintah, tentu kita berjuangkan nih bagaimana biar 4,5 tahun ulum syariahnya dapat, ijazah S1 resminya juga dapat gitu. Nah, tapi bagi yang sudah punya ijazah S1 ya nggak usah kuliah lagi, nggak apa-apa gitu. Atau bagi yang sudah tua ya. Nah, kan tadi ada yang tanya usia 45 bisa ikut nggak? Bisa, Bu. Jadi nggak dibatasi usia di sini. Bahkan ada yang 50 tahun kok di sini mahasiswanya. Nggak dibatasin usia. Masalah inilah kemudahan kampus kita ini luar biasa ya, diberikan kemudahan-kemudahan seperti ini gitu. Nah, sehingga orang yang sudah tua, Ustadz, saya mah nggak perlu ijazah S1 lagi lah, sudah tua. Nggak apa-apa, berarti fokus mendalami bahasa Arabnya dan ulum syariahnya begitu. Jelas ya? Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Eka Lutfiah, silakan. Nah, Ustaz, kan untuk Senin sampai Jumat itu via YouTube ya, Ustaz, online. Nah, untuk jika kita nggak paham, itu bertanya seperti apa ya? Kayak gimana, Ustaz, sistemnya? Kalau misalnya ingin bertanya.
Ya, Masya Allah. Saya sampaikan lagi ke teman-teman bahwa kuliah di kampus Misbah ini sangat mudah dan semua dimudahkan. Kalau misalnya menyimak video yang di-share di link YouTube itu ada yang nggak paham, sudah disiapkan grup masing-masing. Walaupun resikonya banyak grup nggak masalah, ya. Misalnya ada 7 mata kuliah, artinya ada 7 dosen misalnya. Berarti grupnya ada 7 ustadz, ya nggak apa-apa, ya kan? Kan biar lebih leluasa. Misalnya mata kuliah takbir, ada grupnya, grup takbir khusus yang ngampu dosen takbir gitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan mata kuliah takbir tanyain tuh sepuasnya di situ. Kayak gitu. Bahkan di hari Sabtunya ada tatap muka langsung, tanya langsung, dijawab langsung oleh dosen. Ustadz, saya mau tanya yang ini gimana, saya belum paham kemarin pada saat nyimak video langsung dijawab, langsung dijelaskan. Masya Allah. Jadi jangan sampai ada bagian-bagian mata kuliah yang terlewat. Saya pengen mahasiswa itu menyerap ilmu yang didapat ini 100% serap semuanya. Supaya outputnya benar-benar berkualitas ya. Supaya teman-teman itu keluar dari Misbah ini bukan sekedar ikut-ikutan saja, tapi benar-benar punya ilmunya gitu loh, punya kualitasnya begitu, berbobot lah istilahnya seperti itu. Dan tentunya semuanya kan bertahap ya, tahap demi tahap. Videonya pun nggak panjang-panjang kok, cuma 20 menit, 30 menit. Ya kan, tapi kalau dikali, ya kan, berapa hari gitu kan, Masya Allah, jadi ngumpul juga ilmunya kan. Masya Allah. Jadi kuliah online tapi ilmunya berbobot gitu loh. Pengen saya itu seperti itu. Ya, jadi dimudahkan ya. Insyaallah, mudah. Oh, nah, Ustaz, syukran. Afwan, Afwan ini. Izin tanya Ustadz, untuk offline apakah boleh bawa anak? Boleh, silakan. Yang penting dikondisikan aja. Di sini mah kuliahnya nyaman banget. Ya, mau bawa anak juga boleh, mau bawa makanan juga boleh, bawa minum boleh ya. Silahkan, dimudahkan kok ya. Bawa anak nggak masalah ya. Itu tinggal dikondisikan aja biar anaknya tetap nyaman dan tidak gaduh ya, tidak mengganggu perkuliahan. Izin tanya, apakah kalau lulus gelar yang diakui harus dari 2 yayasan atau bagaimana? Nah, ini jadi gini. Ini kan saya menyampaikan tentang kegalauan teman-teman bahwa kalau kuliah 4,5 tahun itu tentunya pengen dapat ijazah resmi yang diakui negara. Kampus Miswa kan belum terdaftar nih di kementerian, belum bisa mengeluarkan ijazah resmi, hanya baru mengeluarkan ijazah dari yayasan. Ya, jadi istilahnya ini opsional. Kalau yang Ustadz saya nggak butuh lah ijazah S1 resmi yang diakui negara, saya mau yang penting ilmunya aja, ya udah fokus di Misbah aja berarti gitu. Maksudnya hanya kuliah di Misbah saja gitu. Jadi nggak harus kuliah di 2 kampus ya. Jadi kuliah di 2 kampus ini kan sebagai solusi saja untuk yang pengen dapat ulum syariahnya, dapat juga ijazahnya gitu. Jadi seperti itu ya. Dan memang walaupun kampus IAI An-Nur ini bukan bermanhaj salaf, tapi di situ ada kemudahan-kemudahan, ya kan? Kemudahannya apa? Biayanya murah, ya kan? Ringan, kemudian kuliahnya juga mudah karena berbasis online, sama-sama berbasis online. Susah loh cari kampus berbasis online kan? Kemudian juga mudah karena hanya 6 kali pertemuan. Pokoknya enak banget lah, insya Allah. Kuliah di An-Nur itu enak banget. Jadi istilahnya itu harapan untuk teman-teman punya ijazah resmi ya, diakui pemerintah. Nanti suatu saat kalau kampus Misbah sudah punya ijazah sudah punya perizinannya, tentunya tidak perlu mendobel kuliah bagi yang pengen ijazah resmi itu. Memilih semi offline jika di tengah jalan milih online. Oh boleh sekali, silakan. Pilih offline, pilih online, nggak masalah, silakan. Fleksibel saja. Berarti kalau mau dapat ijazah resmi harus kuliah di 2 kampus? Iya, harus kuliah di 2 kampus. Ini kan tawaran. Ya, tawaran. Artinya gini, pertama adalah luruskan niat. Ya, luruskan niat, kita mau apa sih kuliah di kampus Misbah? Kan kita kuliah di kampus Misbah pengennya dapat ilmu, ya kan? Punya kemampuan bahasa Arab, bagi yang kuliah di Edat agar bisa bahasa Arab, kemudian agar mendapatkan ulum syariah bagi yang kuliah syariah gitu loh. Nah, coba ke situ dulu loh.
ya, ke niat awal pengen dapat ilmu gitu. Nah, adapun ijazah resmi, ya tentunya kepengennya ya kampus Misbah aja yang ngeluarin ijazah resmi, ya kan? Ya, tapi kan karena kampus Misbah ini, kembali lagi saya sampaikan, ini masih rintisan, ya kemarin aja kita nggak punya tanah, alhamdulillah ini kabar gembira nih, kita dapat tanah nih 3.500, ya kan? Ya kita udah punya tanah dan kita mau bangun masjidnya, kita mau bangun asramanya, bangun ruang-ruang kelasnya, ini luar biasa, ya. Nah dengan seperti itu nanti kita akan daftarkan ke kementerian sehingga apa kamu bisa nanti mengantongi izin resmi. Kalau sudah mengantongi izin resmi ya nggak perlu kuliah di 2 kampus ya. Jadi kuliah di 2 kampus ini sebenarnya hanya solusi saja kok ya. Hanya solusi saja untuk sementara ya, untuk sementara saja. Jadi kayak seperti itu. Baik, jelas ya. Silakan ada yang bertanya langsung, silakan. Ada lagi pertanyaan langsung? Dari Tiari Nurfadilah sebagai host, barangkali ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan bagus nih. Diai An-Nur itu melajari apa Ustadz? Masya Allah. Silahkan pilih sesuai jurusan yang dimaukan. Ya. Jadi S1-nya itu banyak jurusannya. Kalau di Diai An-Nur, di antaranya nih saya bacakan ya. Sebentar. Saya sudah pernah menyimpan di sini. Untuk jurusannya kalau nggak salah ada 9 jurusan, sekarang ada 10 jurusan. Bahkan kedokteran juga sekarang sudah ada. Sebentar ya, di grup Korwil Banten. Nah ini dia. Saya bacain. Teman-teman yang bisa, yang mau kuliah sambil kuliah di An-Nur untuk mendapatkan ijazah S1 resmi dari pemerintah, ada program sarjana S1 yang pertama pendidikan agama Islam, SPD. Ya, pendidikan Islam anak usia dini, SPD, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, SPD, pendidikan bahasa Inggris, SPD, pendidikan IPA, SPD, manajemen pendidikan Islam, SPD, ekonomi syariah, SE, manajemen haji dan umroh, SE, hukum keluarga atau ahwal syakhsiyah, SH. Ah, tuh. Ada 9 fakultas. Luar biasa ya. Bisa dipilih yang mana, silahkan. Masya Allah dapat dua-duanya ya. Di kampus Misbah dapat ilmu bahasa Arabnya dan syariahnya. Di An-Nur dapat ilmu sesuai dengan jurusannya dan dapat 2 ijazah ya, ijazah resmi yang diakui pemerintah di An-Nur dan ijazah dari kampus Misbah yang juga diakui oleh pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Ya. Jadi kalau nanti Antuna mendaftar untuk ngajar di pesantren manapun, ijazah Misbah ini diakui. Kenapa? Karena dikeluarkan oleh yayasan yang resmi berbadan hukum terdaftar di Kemenkumham. Jadi kayak seperti itu. Jelas ya, insya Allah ya. Ya, jadi yang dipelajari seperti itu. Kemudian disintanya lagi Ustadz, untuk biaya uang 750 apakah bisa diangsur? Oh bisa, silahkan. Silahkan, diangsur 200.000 dulu buat pendaftarannya dulu, boleh ya. 550 dulu untuk pendaftaran dan modul boleh gitu. Silahkan. Hubungi bendahara ya. Pokoknya kita prinsipnya adalah yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Ya. Permudah, jangan persulit. Beri kabar gembira, jangan bikin orang lari. Jadi kayak seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi nih. Apa ajaran tahun baru di An-Nur bersama dengan Misbah? Oh beda. Ya, kalau kuliah di kampus Misbah itu dimulai Januari. Tapi kalau di An-Nur dimulai di bulan
April kalau tidak salah ya. Tapi semesternya sama kok. Semesternya sama. Dalam artian apa? Di Januari kan semesternya berakhir di bulan Juni, ya kan? Di Anur juga sama. Walaupun kuliahnya dimulai April sama saja, ya. Berakhir di Juni juga itu. Jadi berbarengan. Selesainya kalau nggak salah mungkin berbarengan ya. Kalau sama-sama 8 semester. Tapi kalau ternyata beda karena di Misbah ada tamhidinya 1 semester, ya mungkin selesai di Anur dulu nggak masalah ya. Walau di Misbah dan Anur memilih jurusan berbeda, apa tidak? Oh, tidak mengapa ya. Mudah kok ya. Artinya gini, teman-teman tetap misalnya ambil jurusan syariah di kampus Misbah ya. Tetap bisa ngikutin dua-duanya. Kenapa? Karena saya sudah buktikan. Ya, saya sudah buktikan saya juga sambil menyelesaikan syariah dan juga ambil S2 di IAI An-Nur. Alhamdulillah dua-duanya bisa jalan kok. Ya, karena di An-Nur ini mudah banget, cuma 6 kali pertemuan. Ya, 6 kali pertemuan hanya memang dipadatkan ya dalam 1 kali pertemuan dari pagi sampai sore. Ya, Masya Allah sangat banyak kemudian di sini. Alhamdulillah itu semuanya adalah kemudahan dari Allah. Apa kalau kasih keduanya berdekatan? Oh jauh. Kalau Lampung itu An-Nur itu di Lampung ya. Tapi kalau kampus kita alhamdulillah dapat tanah di Parung Panjang Bogor ya. Dan daerahnya sejuk ya. Insya Allah di sana ada tempat wisatanya juga. Maksudnya agak deket sih ya. Ada danaunya di sana. Jadi ya bisa buat refreshing lah gitu. Jadi lokasinya berjauhan ya. Metode belajar An-Nur sama dengan kampus Misbah? Ya sama-sama online maksudnya ya. Nah itulah kemudahan-kemudahannya. Misal ada rekaman dan fleksibel waktu ya, fleksibel waktunya iya. Tapi kalau rekaman di An-Nur nggak ada rekaman ya, nggak ada rekaman. Harus selalu hadir di Zoom? Ya, kalau di An-Nur itu menjadi absen yang menjadi persyaratan untuk ikut UTS dan UAS ya. Jadi kalau tidak hadir di Zoom perkuliahan di An-Nur jangan harap bisa ikut UTS dan jangan harap bisa ikut UAS ya. Ya, karena kalau di kampus An-Nur itu benar-benar ketat ya. Harus hadir. Kenapa? Karena udah dimudahkan kok, cuma 6 hari masuk nggak bisa menyempatkan ya. Jadi kayak gitu. Assalamualaikum wa assalamualaikum. Apakah di akhir jenjang ada ujian, skripsi dan sidang ustadz? Kalau di kampus Misbah untuk syariah seperti di Lipia, nggak ada skripsi, adanya bahas. Jadi bahas ini semacam kayak bikin karya ilmiah gitu ya, 6 kali, semester 4, semester 6, dan semester 8. Itu kalau di Misbah. Jadi nggak ada skripsi ya, yang ada adalah bahas. Tapi kalau di An-Nur ada skripsi ya tentu adalah ya, tentu ada. Sidangnya ada ya ada ya ada. Dan dimudahkan kok nanti ya, dimudahkan. Yang jauh sidangnya pakai online ya, Masya Allah dimudahkan banget. Ya, apakah An-Nur offline atau online seperti Misbah? An-Nur pada asalnya offline, ada gedung kampusnya mewah ya, besar ya. Cuma bagi yang jauh, nah ini nih dimudahkan nih, yang jauh bisa online. Dan alhamdulillah saya ditunjuk sebagai koordinator resminya. Saya ada surat resminya dari An-Nur gitu. Ya. Tapi jangan dipermasalahkan ya tentang An-Nur, karena memang kita tahu lah An-Nur ini kan kampus orang umum ya kan, bukan Permanhaj Salaf. Jadi kita hanya ambil ijazahnya aja di situ gitu. Yang sesungguhnya kita belajar yang Permanhaj Salaf kan di kampus Misbah ini gitu. Inar Pendidikan Agama Islam, kalau boleh tahu bagaimana gambaran mata kuliahnya Ustaz? Ya mata kuliahnya ya seperti kuliah di tempat umum itulah ya. Jadi gambaran kuliahnya itu dosen akan memberikan tugas berkelompok untuk nanti membuat artikel atau karya ilmiah yang nanti dipresentasikan ya. Jadi kayak gitu sistemnya, presentasi ya. Di Misbah nggak ada skripsinya. Kalau di tadi udah saya jelaskan, di syariah di Misbah nggak pakai skripsi tapi pakai bahas. Bahas itu ya bikin karya ilmiah setiap 3 kali ya, di semester 4, semester 6, dan semester 8. Itu untuk yang syariah di Misbah. Jadi karena full Arabic ya, full Arabic, jadi diringankan dengan membuat bahas. Seperti teman-teman yang kuliah di Lipia pun begitu, nggak ada skripsi, yang ada adalah bahas. Ya, kayak bikin artikel lah gitulah, kayak karya ilmiah gitu. Ya, 3 kali.
UTS dan UAS ada juga di MISBA. Oh ada, di MISBA ada UTS, ada UAS. Kemarin yang angkatan pertama baru selesai UTS, ya. Dan ini di bulan Desember mereka akan menghadapi UAS, ya. Jadi ada, bahkan ada rapotnya mewah ya, sudah kita buatkan. Sebenarnya pengen saya tunjukin di sini ya, tapi sebentar. Nanti saya tunjukin deh, insya Allah. Ntar saya harus cari dulu tapi ya. Kalau ketemu ya saya tunjukin. Oke, saya sambil jawab pertanyaan dulu ya. Ustadz Afwan izin tanya, untuk yang mau masuk kampus An-Nur itu harus S1 dulu di Misbakah? Oh enggak. Enggak. Jadi lulusan SMA ya langsung daftar di An-Nur. Jika untuk anak i'dad, bisakah langsung ke An-Nur dan di An-Nur itu pakai bahasa Indonesia? Ya, pakai bahasa Indonesia, enggak pakai bahasa Arab. Itu kan kuliah umum ya. Kampus umum lah, enggak pakai bahasa Arab. Justru teman-teman belajar yang sesungguhnya yang mendapatkan ilmu bahasa Arab dan ulum syariah di Misbah ini. Ya. An-Nur itu hanyalah solusi untuk dapat ijazah resmi dari pemerintah. Kan senang tuh, asik, ya kan? Kuliah dapat ulum syariahnya di Misbah, dapat ijazah S1-nya dari An-Nur, Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti kita bergabung dengan anak-anak An-Nur juga dong? Iya dong, ya, bergabung dan Alhamdulillah, syukuri saja dapat teman-teman baru, ya kan? Dapat relasi baru, ya kan? Dapat pengalaman baru. Alhamdulillah, syukuri saja, ya, nikmati saja. 4-6 kali pertemuan itu maksudnya dalam seminggu apa 4 tahun? Bukan, maksudnya dalam 1 semester gitu loh. 1 semester cuma 6 kali pertemuan kan asik, ya kan? Mudah kan? Jadi teman-teman tetap bisa fokus kuliah di Misbah. Iya, An-Nur bukan benar salaf ya Ustaz? Bukan. Kan tadi sudah saya sampaikan, iya An-Nur itu solusi untuk dapat ijazah S1. Teman-teman belajar yang bermanhaj salafnya di kampus Misbah ini gitu loh. Ya. Enggak masalah. Karena asatid kita, saya juga ambil S2 di sana. Kan cuma ambil ininya aja lah, ijazahnya saja gitu. Ustadz Fahruddin Nu'man ya, pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang, ambil S2-nya di sana. Ustadz Muhammad Naim, pimpinan Al-Madinah Solo, ya Ustadz Sunnah juga ambil S2-nya di sana. Dosen-dosen yang ada di Stiba, Arroya, ambil S2-nya di Yai An-Nur. Kemudian Ustadz Yudi Kurnia, pembina kita nih di kampus Misbah, ambil S2-nya juga di An-Nur ya. Jadi kita bukan bermudah-mudah dalam bermahasiswa, tidak. Kita hanya ambil ijazah S1-nya aja gitu. Makanya ini sebagai solusi aja kok. Solusi aja untuk sementara. Nanti kalau kampus kita sudah punya ijazah punya perizinan resmi, ya kampus kita yang akan mengeluarkan. Yang akan mengeluarkan ijazah resminya. Jadi ini hanya sementara buat teman-teman saat ini yang dikarenakan kampus kita belum terdaftar di kementerian. Pada saatnya, insya Allah, saya optimis, pada saatnya kampus Misbah akan punya perizinan resmi dari kementerian, sehingga tidak perlu lagi dompleng ke kampus lain. Insya Allah bisa dipahami ya. Berarti Ustadz, kita tidak bisa mondok di An-Nur. Mondoknya jangan di An-Nur, di kampus Misbah Tangerang aja. Ya. Kita lagi siapin pondoknya kok. Ya. Nanti mondoknya di Misbah. Dan di Misbah ini kabar baiknya, insya Allah kita bagi yang mondok, bisa ngikutin karantina ya tahfidz itu ya antara 6 sampai 1 tahun selesai 30 juz insya Allah. Jadi bagi yang mondok justru hafalan mereka akan cepat insya Allah. Pendaftaran di An-Nur dan Misbah terpisah Ustaz? Oh terpisah, kan beda manajemen ya. Misbah sendiri, An-Nur sendiri ya. Jadi kayak gitu. Cuman nanti koordinasinya dengan saya dengan Pak Suryo ya. Karena timnya kalau pusat Pak Suryo, beliau ngasih amanah ke saya. Ya gitu. Jadi terpisah ya. Nanti ada formulir. Di sini sudah dikoordinir kemarin sama Mbak Tiari ya. Sudah diterimakan formulirnya. Nanti tinggal diisi. Tolong teman-teman yang mau japri saya di 0857 116 908 ya. 0857 116 908. Apa Ustaz, jika apakah ada nanti yang tidak lulus di idat sehingga dia harus mengulang lagi? Insya Allah sih semua akan kita luluskan. Cuma memang bagi yang nilainya rendah nanti untuk ada ininya, ada ada remedi gitu ya untuk memperbaiki nilainya gitu. Jadi dimudahkan.
Ya, kalau kita double kuliah berarti bayar yang di Nur bayarnya per semester apa bulan? Ini dimudahkan kok. Ya semampunya aja. Yang penting nantinya pada sampai selesai juga lunas gitu. Jadi bayangkan 8 juta untuk 8 semester ya. Semester 1 juta murah banget dong ya. Iya, murah. Dicicil aja semampunya. Ada 1 juta lempar ke sana. Ada 1,5 juta lempar ke sana. Yang penting sampai selesai lunas gitu. Udah. Berarti pertemuan di Nur hanya sebulan sekali, bukan sebulan sekali, bukan. Satu semester 6 kali. Nah, nanti biasanya itu dibagi 2 pekan. Misalnya pekan ini 3 kali, ya. Misalnya Senin, Selasa, Rabu. Nanti 2 pekan lagi atau bulan depannya lagi, misalnya 3 hari berturut-turut. Udah selesai. Itu, ya. Udah dianggap sebagai 1 semester. Mudah ya? Mudah sekali, alhamdulillah. Ustadz, berarti ini kita belajar di 2 kampus. Iya, betul. Belajar di 2 kampus berbeda. Jurusannya berbeda? Iya, berbeda. Pembayarannya 2 kampus juga berbeda? Iya, berbeda. Bisa dicicil? Bisa. Berarti gelarnya 2 juga, Ustadz? Iya, 2 ijazah. Ya, 2 ijazah. Gelarnya 2, betul. Ya. Kalau di kampus Misbah nanti gelarnya itu LC ya. Kalau di Nur berarti gelarnya SPD atau SH. Ya. Anur itu di mana, Ustaz? Di Lampung ya, di Lampung. Nanti kalau ada yang mau berangkat ke sana nengok kampusnya juga boleh ya. Dan itu memang dianjurkan mahasiswa untuk minimal nengok lah sekali. Demikian juga teman-teman yang online di kampus Misbah. Nah, kita kan alhamdulillah udah punya kampus offline-nya nih, sudah ada tanah wakafnya. Sedang kita bangun, nanti sekali-kali lah ditengok kampus Misbah di Parung Panjang Bogor ya. Iya, jadi jangan cuma Anur yang ditengok ya. Di Misbah juga ditengokin ya. Haruskah kita pendaftaran lagi ke Anur? Iya, enggak harus. Ini kan bagi yang pengen dapat ijazah S1 resmi. Daftar juga di Anur. Nanti bisa daftar ke saya atau lewat Mbak Tiari ya, sudah punya formulirnya beliau. Ini waktu tinggal 4 menit ya. Nanti bisa masuk ke sesi ketiga ya. Kalau masih mau dilanjut, insya Allah masih ada waktu bisa untuk lanjut ke sesi ketiga. Haruskah kita pendaftaran lagi ke Nur? Tadi bisa jawab. Kampus Misbah di Neglasari dekat dengan mana, Ustaz? Dekat dengan Kota Tangerang. Dekat dengan ini Airnaf dekat bandara. Ya, pokoknya Airnaf lah itu patokannya. Jadi nantinya kampus Misbah di Parung ya? Iya, betul, di Parung Panjang ya. Jadi sudah bukan di Tangerang lagi. Ya untuk sementara ya masih di Tangerang lah, di Neglasari itu sementara kan buat kegiatan offline-nya gitu. Nanti kalau kita sudah punya masjidnya di sana, punya gedung-gedungnya di sana, ya terpusatnya di sana, Islamic Center-nya di sana, mahatnya di sana, kampusnya di sana. Ya, di Parung Panjang dan tempatnya sejuk kok, enak. Alhamdulillah, insya Allah sangat enak buat menghafal. Ustadz Afan, Ana masih tidak paham untuk anak Hidayat itu yang mau ngambil di Anur juga, apakah harus lewatin S1 dulu di Misbah? Enggak. Jadi teman-teman yang mau belajar Idat, belajar bahasa Arab, ya silakan di Idat. Ya. Nanti kalau yang mau syariah harus Idat dulu gitu maksudnya. Yang mau belajar syariah Misbah harus Idat dulu. Kenapa? Karena di syariah Misbah itu disampaikan dengan full Arabic. Dan kitab-kitabnya, modul-modulnya juga full Arabic. Kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa ngikutin syariah di Misbah. Ya kan? Benar-benar bisa dipahami ya. Ini Salwa yang menulis ini. Ya. Saya ibu rumah tangga, apa ada online di Misbah dan Anur? Dua-duanya online, Bu. Dua-duanya online, ya. Mas, Ibu hubungi saya 0857 116 908. Baik, teman-teman, ada yang mau menyampaikan secara langsung, silahkan. Masih ada waktu 2 menit, silahkan. Tidak harus lewat tulisan. Langsung ke suara boleh. Saya Ustadz yang ibu rumah tangga. Jadi kalau halo? Ya, siap. Ya, ini mau nanyain kalau kita mau kuliah di Anur itu kan itu berapa tahun kalau S1-nya itu Ustadz? Berapa tahun? 8 tahun, 8 semester. Oh, berarti barengan sama Idat ya? Idat cuma 4.
Oh iya, Sebentar. 8 semester berarti 4 tahun dong. Iya 4 tahun, 4 tahun. Afan Ustaz, jurusan di Anur apa 4 saja? tahun. Tadi Ustaz. Nah ini mohon izin Bu, ada yang tanya nih Ya. kuliah di Ya. Anur jurusannya. Ya, saya sampaikan lagi ya. Ini waktu tinggal 1 menit. Saya bacain. Nanti setelah ini masuk lagi ya teman-teman ya. Masuk lagi di sesi ketiga nggak apa-apa. Ya, Ustaz. Ini asik banget nih, alhamdulillah jadi lebih terang ya semuanya. Jurusannya 1, Pendidikan Agama Islam, SPD. 2, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, SPD. 3, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, SPD. 4, Pendidikan Bahasa Inggris, SPD. 5, Pendidikan IPA, SPD. 6, Manajemen Pendidikan Islam, SPD. 7, Ekonomi Syariah, SE. 8, Manajemen Haji dan Umroh, SE. 9, Hukum Keluarga, SH. Jadi ada SPD, SE, SH. Nah, begitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang pertama tadi apa Ustadz? Pendidikan Di sesi akhir ya. Sesi akhir ya. Ustadz, nyambung yang tadi itu. Siap. Kan itu awak ya apa This jurusan yang meeting pertama is tadi apa? being recorded. Pendidikan Agama Islam PAI ya? Yang pertama ya. Ya, jurusan Pendidikan Agama Islam ya, PAI ya? Iya. Nanti Yang di saya Anu. ke Mbak Tiari ya. Saya kirim brosurnya ke Mbak Tiari. Nanti Mbak Tiari akan share di grup Misbah Bekasi ya. Ya. Saya kirim. Silakan. Ini siapa yang tanya nih? Jadi Ana tuh gini maunya. Ana ikut IDAT di Misbah. Terus Ana mau ngasih Anur juga nih yang PGSD Pendidikan Anak Usia Dini. PG PAUD kan. Ya. Nah, emang kan kalau misalnya yang yang di Anur itu kan apakah nanti ada PKL-nya Ustadz? PKL. Iya kan biasanya kalau jurusan umum kayak gitu pasti ada PKL Ustadz. KKN kali kuliah kerja nyata. Ya, iya itu. Ya, kalau PKL itu anak SMA biasanya SMK ya. Garpu. Kalau nggak ada. Setahu saya nggak ada PKN, nggak ada karena kan online ya. Jadi yang ada yang nanti ada presentasi, kemudian ada pembuatan skripsi kayak gitu. Ada. Nanti dibimbing kok sama dosennya dan alhamdulillah dosennya juga profesional bagus-bagus. Ya walaupun 1-2 ya ada yang si kekurangan ya wajar di mana-mana kan pasti juga setiap dosen kan membawa karakter masing-masing. Kan. Itu silakan. Itu biaya yang di Anur berapa Ustadz? Tadi selama 4 tahun itu S1 itu? Nah, ini nanti saya akan kirim untuk brosurnya ke Mbak Tiari ya.
Nanti Mbak Tiari akan bagikan ke teman-teman. Jadi seharusnya nih, untuk S1 di semua jurusan, itu harusnya biayanya 38.750.000. Harusnya. Tapi karena semuanya akan saya ajukan untuk dapat beasiswa, pokoknya itu hanya 7.250.000. Atau sekitar 8 juta lah, katakanlah sekitar 8 juta itu buat pokoknya. Kalau nanti ada tambahan ya paling biaya kuliah daring dan sebagainya mungkin jadi 10 paling ya. Jadi murah ya kan, sangat terjangkau. Bayangkan Bu, 38 juta jadi paling cuma 8 juta kan, Masya Allah ya. Murah sekali. Ya Ustadz. Terus Ana mau nanya juga. Ana kan ada rencana mau masuk IDAT juga. Setelah lulus dari IDAT, itu kan waktu itu brosurnya setelah IDAT ada persiapan mau LC itu kan 6 bulan ya Ustadz? Oh iya, 6 bulan. Tamhidi. Ya, terus tuh saya mau kalau lulus itu saya mau masuk lagi yang LC itu yang 4 yang S1-nya Ustadz, yang 4 tahun itu. Betul. Bisa. 6 tahun setengah ya Ustadz ya? Iya, bismillah lah, nggak lama itu, sebentar. 6 tahun setengah mah sebentar. Tahu-tahu. Sambil jalan aja Ustadz, sambil jalan. Dan nanti kita wisudanya insya Allah rame-rame ya, bareng-bareng ya. Kita sewa gedung atau apalah, nanti diharapkan ya, yang online, yang jauh-jauh diharapkan pada datang lah, menyempatkan ya sehari di acara yang istimewa itu. Ustadz. Nanti yang menyiapkan ininya juga nanti para musyrifah, para istri-istri dosen ya. Nanti yang menyiapkan tempat dan sebagainya acaranya gitu. Ustadz mau ini cuma saran doang sih Ustadz. Ya. Silahkan Mbak Salwa. Ana tuh tipe orang yang ada kekurangan gitu Ustadz kalau belajar online gitu, suka nggak paham kalau nggak langsung dijelasin sama Ustadznya. Terus kan kalau di ini kan belajar offline-nya itu lewat streaming YouTube. Alangkah baiknya Ustadz, kenapa nggak lewat Zoom aja gitu? Yang mana? Yang mana? Yang di Misbah ini yang offline kan Ustadz bilangnya kita belajar lewat streaming YouTube kan? Ada Zoom-nya, ada dari Sabtu, ada. Enggak, bukan yang di hari Sabtunya Ustadz, yang selama pembelajaran dari Senin sampai Jumat, semua mata pelajaran itu pakai Zoom gitu Ustadz. Oh, soalnya, memang untuk yang syariah ya, kalau untuk yang syariah memang rencana kayak gitu. Yang syariah, jadi full Arabic, langsung tatap muka dengan dosen, langsung diskusi pakai bahasa Arab, dijelaskan langsung pakai bahasa Arab, ya. Nah, cuma memang itu sangat memberatkan dosen, dan dosen juga memikirkan Ustadz gimana ya sesuatunya, apa ini pekerjaan jadi lebih berat kalau langsung seperti itu. Dan saya bilang ya nanti kita akan memberikan penyesuaian juga untuk istilahnya hak dosen gitu. Hanya saja memang kalau nanti kampus Misbah yang program syariah ini sudah terdaftar di Dikti, ya kan, sudah terdaftar di pemerintah, ya tentunya mungkin biayanya jadi lebih besar ya, bisa mencapai, tapi masih terjangkau kok. Misalnya 500 sebulan, berarti kan semester cuma 3 juta kan, masih ringan lah itu. Itu nanti kalau sudah terdaftar di Dikti ya, untuk saat ini kan belum. Jadi untuk saat ini masih ringan lah, cuma 250, masih murah. Itu. Insya Allah bisa seperti itu. Jazakallahu khairan usulannya. Dan insya Allah juga, ini Ustadz Afan, berarti yang di kampus Misbah yang IDAT ini online-nya itu kita dikasih kayak kayak semacam PDF gitu ya Ustadz ya? PDF-nya ada juga, cuma kan setiap mahasiswa nanti dapat modulnya dikirim ke seluruh Indonesia, ongkirnya udah free ongkir. Jadi makanya saya jelaskan, di kampus Misbah untuk yang program IDAT kan sebulan 200 tuh, ya kan? 200 kali 6 untuk satu semester kan 1.200, ditambah modulnya 350. Itu sudah dilengkapi dengan buku tugas. Jadi insya Allah lebih murah. Ya, insya Allah lebih ringan dan memudahkan ya. Kalau hanya mengandalkan PDF, ini kurang efektif sepertinya. Jadi setiap mahasiswa wajib memiliki modulnya.
Karena itu kita akan kirim ke alamat masing-masing. Begitu Ibu? Ya, ya itu. Terus kita belajar sendiri gitu, nggak dibimbing sama dosen? Dibimbing Bu, dibimbing sama dosen. Kan hari Sabtu ada pertemuan langsung. Dan setiap Senin sampai Jumat boleh kok konsultasi, kan ada grupnya. Satu dosen ada. Nah, jadi langsung bisa tanya, Ustadz ini rekaman menit kesekian tentang ini saya nggak paham. Maksudnya apa Ustadz? Nah, bisa tanya tuh, ntar dijelasin. Kayak gitu. Kalau yang hari Sabtu itu offline apa bisa online juga Ustadz? Bisa online juga, bisa online juga. Ya, cuma itu mengupas pertemuan dari Senin sampai Jumat, ada kendala-kendala apa, dikupas habis tuh dari Sabtu. Sehingga harapannya tidak ada satupun bagian yang nggak bisa dipahami, semuanya bisa dipahami. Harapannya tuh begitu. Oh ya, nah Ustaz. Sambil menjawab pertanyaan Bu ya, di luar pertemuan 6 kali di An-Nur, kan rutin diberikan tugas atau tidak? Enggak ada. Ya. Tugasnya itu pada saat pertemuan itu, suruh bikin file presentasi, tugas kelompok atau pribadi, nanti dikirim. Kadang-kadang memang ada sih, kadang-kadang tugas untuk ya ngumpulin karya ilmiah gitu. Tapi rata-rata sih tugasnya hanya pas pertemuan 6 kali itu. Di luar pertemuan 6 kali itu biasanya nggak ada sih biasanya. Pak Nusat, kalau di Misbah membuat bahas, kalau di An-Nur skripsi dan sidangkah? Ya, di An-Nur skripsi dan sidang. Sidangnya online, ya. Sidangnya online, mudah, ya. Kayak gitu. Modul itu per semester ganti ya Ustaz? Iya, ganti. Masa nggak ganti ya? Ganti dong. Pak Nusat, nanti ketika ingin kirim modul ada pendataan alamat lagi kan ya? Ya biasanya sih begitu. Ya kecuali alamatnya tetap ya kita kirim sesuai dengan alamat yang pertama kayak gitu. Kalau ada perubahan alamat ya tolong dikirim ya perubahan alamatnya. Baik. Ustadz. Iya. Apa nanya lagi? Kalau ijazah yang dari An-Nur itu, apakah kita harus ke tempatnya atau langsung dikirim atau gimana? Oh mudah, itu bisa dikirim. Ya kan, gampang banget sekarang udah teknologi ya kan, paket-paket jasa ekspedisi kan juga banyak. Cuma kenapa saya katakan tengokin lah, masa kuliah di kampus Misbah cuma online, nggak tahu tempatnya di mana, gedungnya kayak apa ya kan. Jadi kan aneh gitu loh. Kalau misalnya ngaku Anda alumni mana, alumni Misbah di mana kampusnya, di mana ya saya nggak tahu, gedungnya kayak apa, belum pernah ke sana lah, gimana? Kuliah di Misbah nggak pernah lihat gedungnya, gitu kan. Datang ke sana, makanya nantilah di akhir pada saat wisuda mohon semuanya bisa ngumpul ya, bisa datang dari jauh-jauh nggak apa-apa, Ustaz, dari Kalimantan gitu ke ke Parung Panjang ya nggak apa-apa, memang kenapa? Modal dikit lah. Kecuali sangat nggak bisa ya udah nggak apa-apa, kita maklumin lah. Kalau yang benar-benar saat nggak ada buat terbangnya nih, biaya buat pesawatnya nggak ada misalnya, ya sudahlah kita kirim aja. Gitu. Itu berarti sekalian sama ijazah dari An-Nurnya ya Ustaz? Berarti kita nggak usah ke An-Nur ya gitu kan Ustaz? Sebenarnya sama-sama minimal datang 1 kali ya. Ke An-Nur pun juga ya minimal datang 1 kali lah. Kenapa? Yaitu saya dikasih amanah sama Ustadz Suryo yang di An-Nur. Tolonglah An-Nur ditengokin kali aja. Masa kuliah 4 tahun nggak pernah satupun nengok, nggak pernah lihat kayak apa kampusnya gitu. Jadi berarti dari Misbahnya harus ada ini dong Ustaz, kayak schedule nih selama 4 tahun kita harus nabung dulu nih buat ke An-Nur. Jadi ke An-Nur rame-rame gitu Ustaz. Oh iya bisa. Bisa. Ya jadi kayak begitu ya. Jadi Masya Allah ini nikmat dari Allah, kita dipertemukan 2 kampus sekaligus ya kan. Ini kan luar biasa itu loh. Nikmat besar ya kan. Di kampus Misbah kita belajar bahasa Arab dan ulum syariahnya. Kemudian di An-Nur kita dapat ijazah S1-nya, dapat pengalamannya, dapat teman-teman baru ya kan. Ya siapa tahu jadi lahan dakwah juga kan, teman-teman yang belum kenal sunnah dengan interaksi ya kan, saling kenal, dikenalkan sunnah, siapa tahu jadi kenal sunnah juga, Masya Allah. Jadi dakwah ini kan luas. Pendataan alamat lagi kan. Semester ganti ya. Apa Ustaz, nanti ketika ingin kirim modul ada pendataan alamat. Oh ini sudah saya jawab tadi ya. Silakan. Ada yang mau ditanya lagi?
Silakan Ustaz, tanya. Ya. Ini ada yang bertanya, apakah boleh untuk mengambil idat 2 semester saja, Ustaz? Sebenarnya program idat itu kan 4 semester, ya kan? Sebagaimana kuliah di Lipia. Di Lipia kan juga 4 semester. Silahkan saja, mau 1 semester juga boleh. Tapi kan nggak dapat ilmunya. Ya kan? Ibaratnya harusnya dapat 100% ilmunya, karena hanya baru 1 semester, ya dapatnya cuma 25% ilmunya. Itu pun kalau keserap semua. Ya kan? Kalau cuma 2 semester. Berarti Ustaz kalau kayak gitu nggak dapat ijazah ya? Ya nggak dapat lah, sama saja keluar di tengah perjalanan, ya kan? Itu. Jadi nggak dapat ijazah itu atau syahadah yang D2 itu bagi yang menyelesaikan selama 4 semester. Yang nggak menyelesaikan baru 2 semester kabur, ya nggak dapat lah syahadahnya, ya kan? Gitu. Itu yang gelar idat itu 4 semester itu D2 nanti Ustadz ya? Iya, sebenarnya itu setara D2 ya, tapi kita nggak ada gelar, cuma syahadah aja, bukti bahwa telah menyelesaikan program idat di kampus Misbah dengan nilai sekian, kayak gitu aja. Oh iya ya Ustadz. Nah, tapi tadi pakai... Tadi Ustadz bilang yang Ustadz Furhan Nu'man yang di Pandeglang itu kuliah di Anur juga. Gimana sih Kak Ustadz? Iya. Beliau dulu kan ambil S2-nya di sana. Kan makanya beliau gelarnya MPD kan. Itu. Karena memang kebutuhan gitu loh. Karena beliau kan punya kampus. Sekarang namanya punya SETAIR, Sekolah Tinggi Agama Islam Riyadhus Shalihin. Ya kan? Iya. Dan rektornya kan harus S2. Nah, beliau sebagai rektor di situ. Ya kan? Berarti beliau online juga ya belajarnya Ustadz? Ya, online juga itu. Nah, disitulah kadang-kadang sebagian ikhwan itu terlalu keras gitu loh. Oh, ini bukan manhaj salaf, jangan kuliah di situ. Ya, kita kan hanya ngambil S2-nya, kecuali kita tidak belajar yang bermanhaj salaf, ya kan? Kita ambil ulum syariahnya yang bermanhaj salaf di kampus Misbah ini, yang memang ustadz-ustadznya sunnah semua gitu. Nah, kalau yang Ya Nur ini kan sebagai jawaban solusi untuk biar dapat ijazah S1 resmi diakui pemerintah itu loh. Itu kan akreditasi apa dia Ustadz ininya yang Anur itu? Ya B. Berarti udah besar ya Ustadz ya? Udah besar. Udah ribuan kok mahasiswanya. Dan orang-orang pemerintah pada kuliah di situ. Kepala-kepala sekolah, pengawas-pengawas pada kuliah di situ. Oh iya. Jadi kayak seperti ya mau saya Ustadz. Ya alhamdulillah diakui. Ya. Makanya teman-teman, ayolah bersabar dulu ya, bersabar dulu. Dengan teman-teman bertahan di Misbah itu sudah secara otomatis menyokong Misbah untuk nanti punya perizinan resmi gitu. Iya. Nah nanti kalau kita sudah punya perizinan resmi, nggak perlu lagi double kuliah kayak gini, nggak perlu lagi gitu. Kayak gitu. Jadi double kuliah ini adalah solusi untuk yang ingin dapat apa tadi ijazah resmi gitu ya. Ustaz, silakan. Ya. Nanya lagi. Apakah sebelumnya ini mahasiswa Misbah itu udah pernah ada yang di kuliah di Anur juga atau gimana? Atau baru angkatan kita doang? Angkatan ini kenapa? Karena kan ada di Buka Syariah. Buka Syariah kan ini angkatan kedua. Di angkatan pertama hanya idat saja kok nerimanya, nggak ada, belum ada kism syariah. Nah, kism syariah itu ada di angkatan kedua. Nah, tentunya di kism syariah ini mereka kan pengen ada ijazah resmi tuh yang dari pemerintah ya. Ya kan? Kan bunyinya kan setara S1 syariah gitu kan. Hingga pertanyaan, Ustadz di Misbah ini yang syariah ada ijazah resmi dari pemerintah enggak? Nah, kan begitu ya pertanyaannya kan. Ya kan? Nah, karena kita belum mengantongi izin dari pemerintah, belum terdaftar di Kementerian Pendidikan atau di Dirjen Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, maka kita belum bisa mengeluarkan ijazah. Kita udah terus terang, kita belum bisa. Yang bisa mana? Yang bisa kampus Ya Nur. Nah, karena apa? Karena kebetulan saya memang jadi koordinator dan saya kuliah S2 di sana gitu. Sebenarnya tadinya mau mengajukan ke
Stay Ali, tapi jauh banget ya, dan saya belum tahu apakah bisa atau tidak. Saya udah mencoba juga ke Stiba Ar-Royah untuk bisa mengeluarkan S1-nya, tetapi mungkin kemungkinan biayanya jauh. Halo? Halo. Ya, jadi kenapa saya kasih solusi buat sementara menggabung double kuliah di An-Nur nggak masalah. An-Nur ini memberikan kemudahan, dapat ijazah S1, kemudian kuliahnya mudah, hanya 6 kali pertemuan, biayanya ringan, nanti saya ajukan beasiswa yang harusnya 38 juta menjadi 8 juta aja. Ini kan kemudahan-kemudahan itu loh, ya, yang harus kita syukuri, alhamdulillah itu. Dan teman-teman tetap bisa eksis mendapatkan ulum syariah di Misbah. Gitu. Ya kalau daftar di LIPIA Jakarta nggak ada. Kan? Gimana? Iya Ustadz, 6 kali pertemuan di An-Nur itu selama 1 semester ya Ustadz ya? Iya. Selama 1 semester 6 kali pertemuan. Tapi dipadatkan 1 hari, berarti 6 hari ya. Jadi misalnya pekan ini 3 hari berturut, misalnya dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Nggak masalah sambil apa gitu, yang penting Zoom-nya aktifin aja gitu, jangan sampai hadir. Kalau nggak hadir nanti dicoret loh, dianggap nggak hadir. Kalau dianggap nggak hadir nanti merah tuh, di absennya merah dan nggak bisa ikut UTS. Itu kan rugi. Kemarin saya saat sebelum saya ambil S2 tuh di sana. Itu alhamdulillah saya nggak ada yang merah, saya bisa ikut UTS. Tapi setelah UTS saya ada 2 yang merah, makanya saya kemarin ikut kuliah susulan. Wah benar-benar nggak main-main nih di An-Nur ini, kalau nggak hadir nggak bisa ikut UAS itu. Makanya kemarin saya susulan 2 hari, alhamdulillah saya bisa ikut UAS insya Allah. Ustadz juga berarti S2-nya di sana online juga ya Ustadz? Iya. Saya ambil S2 di sana online. Makanya tadi tuh ada yang sudah mau menyelesaikan S2 ya, tadi siapa namanya? Nah, saya tawarin juga doktoralnya ada di sana gitu. Jadi ini mau buka program doktoral. Makanya teman-teman ayolah semangat. Insya Allah kalau teman-teman sudah menguasai ulum syariahnya, ikut doktoral di sana hanya 1 tahun ya, setelah S2 selesai ya kan. Insya Allah nanti saya doakan semuanya bisa jadi dokter semua insya Allah. Ustadz. Silakan. Kalau misalnya anak Idat ngambil S1 di Misbah kan, berarti kan kalau di Misbah kan Idatnya 2 tahun ya kan? Terus dia mau ikut syariah nih, mau ikut di An-Nur nih S1-nya. Berarti kan 2 tahunnya ini kosong kan Ustadz, nggak di Misbah lagi. Apakah harus ngikutin yang 6 bulan menuju syariah atau tetap stay menuju S1-nya di An-Nur? Jadi selama 2 tahun itu dia kosong. Ngerti nggak Ustaz? Iya, ngerti. Nggak apa-apa kalau misalkan nanti di Idat udah selesai ya kan, di An-Nurnya belum selesai kan. Lalu lanjut di Tamhidinya, nggak apa-apa, boleh lanjut di Tamhidinya kayak gitu. Jadi dua-duanya tetap jalan, ya kan? Sudah selesai. Lanjut aja sayang, solusi aja selesaikan. Sayang waktunya ya Bu ya, sayang waktunya gitu. Pakai bahan yang di sini aja ntar gitu. Ustadz, itu yang An-Nur itu kepanjangannya Institut Agama Islam An-Nur ya Ustadz? Iya, IAI An-Nur, IAI itu Institut Agama Islam An-Nur, IAI An-Nur gitu. Itu nanti kalau wisudanya juga kalau misalkan jauh online juga ya nggak apa-apa ya, wisuda yang di Lampung itu An-Nur. Iya, cuma memang disarankan tetap datang ke sana, disarankan masak. Iya Ustaz, ya itu teknis aja ya nanti ya insya Allah. Ustaz, kalau di An-Nur juga mata pelajarannya full bahasa Arab? Enggak, di An-Nur enggak pakai bahasa Arab, An-Nur pakai bahasa Indonesia, lebih mudah lagi ya kan. Di Misbah itu pakai bahasa Arab, di syariahnya full Arabic,
Karena apa? Karena sudah ada pondasi idat. Makanya teman-teman ayo semangat yang memang sedang diidat, semangat diidat supaya nanti bisa ambil syariahnya gitu. Tapi kalau belum dan belum bisa bahasa Arab, ya nggak bisa masuk syariah. Karena masuk syariah harus idat dulu. Gitu. Silakan. Ustaz, kalau di itu Pak ada berkas yang harus kita kasih atau enggak? Atau gimana? Sebentar, itu Ibu Nia Kaila, tolong dimatikan dulu ininya, apa namanya? Gimana caranya ya biar host bisa mematikan host. Ya, gimana tadi? Ulangi. Kalau yang di Anur itu, apakah kita harus menyerahkan berkas-berkas baru atau gimana, Ustaz? Iya. Nah, beda manajemen ya kan? Beda kampus. Jadi pendaftaran baru. Cuma memang mudahnya saya sebagai koordinatornya gitu loh. Jadi mudahlah, ntar saya ngatur gitu. Jadi main lobby-lobbynya saya yang punya kewenangan di situ. Dan saya juga kemarin sempat ditawari untuk jadi dosen di Anur. Saya bilang kalau memang saya ada kemampuan, ya itu jadi lahan dakwah saya. Iya, gitu. Cuma memang belum ya, karena saya memang lagi menyelesaikan S2. Itu Ustadz, nah lupa aku. Ntar dulu. Silahkan. Ntar mikir dulu, lupa. Afan, ada ketinggalan banyak dari sesi pertama. Ana nggak masuk. Apa nanti ada urusan ulangnya? Oh ada, tenang aja. Ada rekamannya, nanti saya upload ya. Saya upload, nanti linknya dikirim sama Mbak Tiari insya Allah. Mudah-mudahan sih jadi ya, mudah-mudahan rekamannya. Karena tadi Mbak Tiari juga sepertinya sambil ngerekam juga tuh. Bisa didengarkan ulang, disimak ulang. Silakan, ada lagi? Mumpung sesi terakhir nih, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ustadz, anak kan udah ibu rumah tangga nih, udah umur. Apakah ada batasan usia, Ustadz? Terus? Ada nggak batasan usia masuk ke Misbah atau nggak Anur itu? Alhamdulillah nggak ada. Di Misbah, di Anur sama aja, usia berapapun bisa masuk. Nah, itulah kemudahannya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi nggak ada batasan usia. Ya, alhamdulillah. Ibu mau ambil S2 di Anur, usianya udah 40 tahun bisa. Teman saya itu usianya udah 50 tahun lebih, ambil S2 bisa nyatanya. Alhamdulillah. Kalau S3 itu berapa tahun, Ustadz? S3 itu doktoral ya, paling 1 tahun. Oh, ya. Ya Ustadz, syukron, ini informasinya jelas banget nih. Alhamdulillah. Optimis ingin bergabung ke Misbah, Ustadz. Ya, bismillah. Ayo Bu, gabung. Udah ngisi formulir Bu, isilah formulirnya. Ya, anak kan udah chat Ustadz itu waktu itu. Anak kenal sama Ustadz Heriadi sama Ustadz Belbet itu. Kan beliau ngajar di Al-Wildan. Masya Allah, iya itu. Beliau sahib-sahib kita itu. Dan beliau Masya Allah semangat banget. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga beliau berdua. Ya, ajakin teman-teman kayak Mbak Tiari nih, Masya Allah, saya ucapkan jazakallahu khairan. Mbak Tiari sudah ajak teman-teman selalu jadi pahala jariah yang besar sekali, Masya Allah. Ayo, semuanya punya peran. Semuanya punya peran. Ayo, ajakin teman-teman. Ini ngajak kebaikan loh, ya kan? Ngajak biar pinter bahasa Arab, ngajak orang pinter syariah. Ini kan pahala besar nih, insya Allah. Ada pertanyaan di sini. Tes masuknya apa aja, Ustadz? Kalau tes masuk di Misbah, untuk yang i'dad, itu lebih ke kesiapan dan juga kemampuan dasar. Jadi istilahnya untuk tes i'dad ini ya formalitas sajalah ya, garap sebisanya aja.
pasti diterima kok. Tapi kalau untuk yang syariah, mohon maaf itu tes beneran itu, bukan formalitas. Jadi kalau yang nggak lulus, misalnya kemampuannya hanya 20%, ya nggak bisa ya. Tapi kalau kemampuannya sudah di atas 60%, insya Allah saya rekomendasikan untuk tetap diterima kayak gitu. Nanti kalau ada kesulitan-kesulitan, sampaikan ke saya. Insya Allah dosen-dosen juga mengikuti arahan saya kok. Gitu. Pak Nusat, ada yang masih bingung kalau kita hanya ingin kuliah di Misbah saja tanpa di Anur, apa ijazah kita nanti diurusin Misbah akan transfer pemerintah? Ya, jadi begini ya, saya ulangi lagi. Ini namanya Eka Lutfiah ya. Mbak Eka Lutfiah, dengar saya? Insya Allah sambil menyimak ya. Jadi kampus Misbah ini kan sedang proses ya. Kita alhamdulillah yang tadinya nggak punya lahan loh ya. Kita nggak punya lahan sama sekali. Alhamdulillah ada yang wakaf 3.500 meter. Ini kan nikmat besar, ya kan? Nah, kemudian disitulah nanti kita akan bangun masjid, kita akan bangun asramanya, kelas-kelasnya. Dan itulah syarat utama untuk kita terdaftar di kementerian. Selagi kita tidak pernah punya tanah, nggak punya bangunan, nggak akan bisa kita punya perizinan dari pemerintah itu. Jadi selamanya kita nggak akan pernah bisa mengeluarkan ijazah resmi dari pemerintah kalau nggak punya lahan. Nah, kabar baiknya, alhamdulillah ada hamba Allah namanya Ibu Dewi. Beliau asli Cipondoh, Tangerang. Beliau mewakafkan tanahnya yang ada di Parung Panjang, Bogor. Ya, seluas 3.500 meter. Nah, disitulah kita akan bangun bangunannya. Dan disitulah kita akan punya kampusnya. Dan nanti kita akan ajukan insya Allah ketika sudah wujud bangunan-bangunannya, kita ajukan ke pemerintah untuk terdaftar. Kalau sudah terdaftar, otomatis bisa mengeluarkan ijazah resmi. Mohon doanya. Ya. Jadi mohon maaf, kita belum bisa membantu untuk terdaftar di pemerintah kalau kalau kita belum punya lahannya, ya. Maksudnya belum punya bangunan-bangunannya. Gitu. Jadi untuk sementara mohon bersabar lah ya, mohon bersabar. Sementara kita memang masih numpang di Anur ya. Apakah di Anur ada tesnya? Nggak ada. Semua langsung kita terima insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Afan. Sambil nge-zoom ini. Silakan. Ustaz, nanti kan yang tanggal, halo? Ya, nggak apa-apa nih. Yang tanggal 19. Sebentar. Yang tanggal 19 Desember itu. Sebentar Ibu, sebentar. Ada Ibu, ada ibunya itu, tolong ya. Ini ada tamu. Baik, silahkan Pak, silahkan Pak. Ibu, ada istri silahkan. Aduh, senang sekali saya kedatangan tamu ini. Tapi sambil ini nge-zoom sebentar aja Pak ya. Ini di sesi akhir nih. Gimana Pak? Di mana Pak? Sini boleh. Nggak apa-apa sambil ini nge-zoom ya. Mau di sini Pak. Aduh, mohon maaf nih. Ibu, Masya Allah. Silakan Ibu. Assalamualaikum wabarakatuh. Silakan. Baik, sambil ini ya. Silakan Bu. Gimana tadi? Silakan Ibu. 8 menit lagi nih. Ya Ustaz, lupa nanti ingat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, ini tinggal 8 menit Bu, silakan gimana? Ya, ini Ustaz. Nanti kan tanggal 19 Desember itu bagi yang sudah daftar ikut orientasi datang offline ya, langsung ke Parung ya Ustaz ya, Misbah ya. Bagi yang daftar offline, kenapa tadi langsung ke Parung gitu? Bukan, maksud anak kan di brosurnya itu kan kita kuliahnya itu kan mulai start itu kan di Januari. Betul. Nah, di brosurnya itu ada tanggal 19 Desember. Iya. Nah, itu orientasi mahasiswa. Nah, itu kita datang ke Misbah gitu.
Iya, untuk 19 Desember ada di Neglasari, masih di Masjid Ibnu Mas'ud ya. Karena kecuali nanti masjidnya udah jadi ya, itu beda. Tapi kemungkinan belum jadi. Kenapa? Karena sepertinya kita baru mulai pembangunan masjidnya di bulan November ya. Kemungkinan baru akan kita bangun. Dan paling cepat itu 2 sampai 3 bulan baru jadi masjidnya. Jadi insya Allah untuk daurah orientasi 19 Desember masih di Neglasari di Masjid Ibnu Mas'ud. Dan bagi yang bisa datang diharapkan untuk datang secara langsung. Bagi yang nggak bisa ya sudah ya online aja. Tapi kita sangat berharap untuk datang. Kenapa? Di momen itulah saling mengenal wajah-wajah dosennya, dan di momen itu juga saling mengenal sesama mahasiswa secara langsung. Begitu, Ibu. Oh, iya Ustadz. Berarti itu semacam ospek, cuman 1 hari gitu ya Ustadz ya? Ya, 1 hari untuk saling berkenalan lah ya, dan mendapatkan bekal-bekal ini ya, ilmu-ilmu syariahnya ya, terkait motivasi belajar bahasa Arab, motivasi belajar syariah, dan adab-adab belajar dan sebagainya. Nanti dipaparkan oleh tim dosen. Waktu tinggal 5 menit. Silahkan, ada yang mau tanya lagi? Afan, kalau bayar biayanya itu harus setiap bulan kah atau boleh dicicil? Boleh dicicil, silahkan. Tetapi kita sarankan kalau yang punya kemampuan langsung aja 1 semester ya, sehingga sudah beres ya 1 semester. Kalau yang punya kemampuan. Kalau yang nggak punya kemampuan, mampunya setiap bulan ya boleh setiap bulan. Buatin ini nih kopi atau? Buatin kopi. Ya, silakan Mbak Tiari. Ada yang mau disampaikan? Ustaz, ada yang bertanya, kalau misalkan nggak lulus syariah, apakah dia jadi mundur atau dimasukkan jadi idat atau bagaimana, Ustaz? Kurang jelas pertanyaan, diulangi. Kalau misalkan tes syariah nanti, qadarullah misalkan nggak lulus, apakah diturunkan jadi idat atau jadi mundur atau gimana, Ustaz? Kalau yang alumni Bukhari, saya yakin lulus. Karena alumni Bukhari ini, ya saya tahulah pendidikan Bukhari sedemikian ketat ya. Saya sangat yakin lulus. Alumni Al-Wafa juga insya Allah juga mereka punya kemampuan yang bagus. Nah, adapun yang mungkin belum pernah mondok atau hanya sekedar pernah mondok, ternyata dia hanya sekedar ngaku bisa bahasa Arab, dibuktikan nggak mampu bahasa Arabnya, ya terpaksa kita turunkan di edat. Itu pun kalau dia sudah punya bekal bahasa Arabnya, mau langsung di semester 2 atau langsung semester 3, juga bisa kalau memang sudah punya basic dasarnya. Tetapi kalau dia belum mampu untuk masuk syariah, misalnya, ternyata di tes kemampuan bahasa Arabnya cuma 50%. Ya mungkin bisa lah percepatan masuk di semester 2 atau semester 3-nya idat gitu. Jadi nggak kelamaan di idatnya gitu. Karena kan dia ya biar terhibur lah, karena kalau langsung dari turun dari semester 1 kan mungkin terlalu lama gitu ya. Sementara dia sudah punya kemampuan bahasa Arab 50% misalnya gitu. Jadi tetap kita akan berikan kemudahan gitu. Jelas ya? Jelas ya. Nah, Ustaz, jelas alhamdulillah. Kalau untuk waktu akhir pendaftarannya sampai tanggal berapa, Ustaz? Sampai Desember, 31 Desember. Jadi walaupun tadi misalkan tanggal 19 Desember udah orientasi tadi, tapi walau telat daftarnya berarti nggak apa-apa Ustaz ikut? Nggak apa-apa. Ajak ya teman-teman ya. Terus ajak terus. Masya Allah. Jadi Mbak Tiari sudah ini ya kemarin ya, insya Allah ya, Bapak Ibu sudah mengizinkan ya untuk di Anur juga ya. Insya Allah. Teman-teman, sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah saya kedatangan tamu mulia nih, Masya Allah. Beliau Pak Endang Setia Salim, beliau orang tua kita, dan beliau yang punya rumah Hufat As-Salim, dan saya diberi amanah untuk mengelolanya. Mohon doanya semoga saya bisa menjalankan amanah itu. Dan karena kita sudah cukupkan, dan 3 sesi, saya kira sudah cukup, sudah gamblang. Saya berharap teman-teman semangat, ayo kuliah syariah di Misbah. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan ijazah S1, saya akan bantu untuk sambil kuliah juga di Anur. Dan saya akan bantu untuk saya pastikan siswa semuanya. Sehingga ringan biayanya dan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Yuk manfaatkan kemudahan ini
syariahnya dapat, ijazah S1-nya dapat, dan tentunya teman-teman insya Allah saya doakan dapat pahala jariah karena ikut membantu terwujudnya kampus Misbah. Karena kalau misalnya data syariahnya kosong, ya kan kita juga maju ke kementerian juga bingung ya. Tapi kalau ada data mahasiswanya, dan itu kan menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Oh iya benar ya, ada mahasiswanya, ada dosennya, ada kurikulumnya, ada gedungnya, ada tanahnya, insya Allah. Ya. Jadi Bismillah, luruskan niat karena Allah. Ya, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan antuna semuanya. Jazakumullahu khairan wal afu minkum. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Nanti kalau ada yang kurang-kurang, silahkan bisa di-chat di grup, ditanyakan, bisa ke Mbak Tiari, bisa langsung di grup, bisa japri saya di 0857 116 99908. Semangat dan selamat bergabung di kampus Misbah dan kampus An-Nur bagi yang mau mengambil ijazah yang diakui pemerintah. Ya, saya doakan semoga kuliahnya lancar, dimudahkan dan diberikan keberkahan dan ilmunya berkah, bisa diamalkan, diajarkan. Demikian, saya cukupkan ya semuanya ya. Iya Ustaz. Syukron jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.